negeri. Ibu kurang ajar. Ibu dikasih balik uang rakyat. Uang kami. Ya saya udah sakit begini. Karena polisi aja. Ibu saya lapor ke Polda ibu. Ibu kurang ajar ibu. Rosario Marsal alias Hercules sempat menjadi preman paling ditakuti di wilayah pusat perdagangan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pria asal Timor Leste ini membangun dinasti premannya pada akhir 1980-an dan berjaya di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu hingga 1996. Akhir masa jayanya ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok Jago Betawi, yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi, alias Ucu Kambing. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario alias Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi atau TBO, dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum diadopsi oleh militer Indonesia sebagai TBO, Hercules hanyalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro di tahun 1978. Menurut Hercules, dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus Kopassus di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Suatu hari saat mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun nahas, tangan kanannya tidak bisa tertolong lagi dan harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Pada akhirnya, ia terjerumus ke dalam lembah hitam Tanah Abang. Saya merebut daerah hitam Tanah Abang melalui pertarungan sengit. Hampir tiap malam ada orang mati di sana, cerita Hercules pada waktu itu. Bersama teman-temannya dari Timor Timur, Hercules kemudian membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kelompok yang tadinya kecil itu, kemudian tumbuh sangat masif. Ia bahkan pernah membawahi hampir 17.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hercules menyebut daerah Tanah Abang sebagai daerah tak bertuan, di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Waktu itu saya masih tidur di kolong-kolong jembatan, tidur enggak bisa tenang, pedang selalu menempel di badan, mandi juga selalu bawa pedang, sebab setiap saat musuh bisa saja menyerang, ungkapnya. Meski tubuhnya kecil, nyali laki-laki kelahiran Timor Timur ini diakui sangat besar. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung di depan. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga harus menjalani perawatan di ICU, tetapi ternyata nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala. Namun, hal tersebut tak juga membuat nyawa pria berambut keriting itu berujung maut. Hercules mengaku sudah tobat sejak tahun 2006. Kini pria tersebut menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Ayah 3 anak itu juga membuat ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat yang terkena musibah dan bermanfaat bagi siapapun.